Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cemas Horor. Untuk kisah hari ini kita akan menceritakan misteri kain kafan di makam keramat. Tapi sebelum kita lanjut ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di pinggiran desa terpencil yang bernama Kampung Rawa Hitam, terdapat sebuah pemakaman tua yang sudah lama ditinggalkan. Tidak ada yang tahu pasti kapan pemakaman itu pertama kali dibuat, tapi para tetua desa mengatakan bahwa tempat itu telah ada sejak zaman kolonial. Orang-orang dulu biasa menguburkan jenazah di sana, sebelum akhirnya pemakaman baru dibangun di tempat yang lebih dekat dengan pemukiman. Kini kuburan itu hanya tinggal kenangan. Batu nisan tertutup lumut hijau kehitaman. Beberapa bahkan telah retak dan tumbang. Rumput liar tumbuh tinggi hampir menyembunyikan sebagian besar makam dari pandangan. Pohon-pohon besar berdiri tegak di sekitar area itu. Cabang-cabangnya menjulur seperti tangan panjang yang ingin mencengkram siapa saja yang berani mendekat. Meskipun terbengkalai, tidak ada satupun warga desa yang berani mengusiknya. Pemakaman itu memiliki aura yang menyeramkan, terutama ketika malam tiba. Beberapa orang yang pernah melewati tempat itu mengaku mendengar suara-suara aneh, suara langkah kaki, bisikan lirih, dan bahkan tangisan yang samar-samar terdengar dari dalam kuburan. Di antara semua makam yang ada satu yang paling aneh. Kuburan kosong yang selalu menimbulkan rasa penasaran dan ketakutan bagi penduduk desa. Kuburan itu tidak memiliki batu nisan, hanya gundukan tanah yang tampak seperti baru digali. Namun, anehnya, tidak pernah ada tanda-tanda jenazah dikuburkan di sana. Setiap kali ada yang mencoba menggali lebih dalam untuk memastikan apakah ada sesuatu di dalamnya, mereka selalu mendapati tanahnya kosong. Tidak ada peti mati, tidak ada tulang belulang, tidak ada tanda-tanda pernah ada jenazah yang pernah dimakamkan di sana. Namun yang lebih menyeramkan adalah ketika malam tiba. Beberapa warga yang rumahnya berdekatan dengan area kuburan mengaku sering melihat sesuatu yang bergerak di sekitar makam kosong itu. Bayangan samar yang muncul di antara pepohonan, sosok putih yang melayang di antara nisan-nisan tua. Tak jarang terdengar suara lirih seperti seseorang merintih kesakitan. Seolah ada seseorang yang sedang tersiksa di dalam tanah, meskipun tidak ada siapapun yang terkubur di sana. Beberapa kali orang-orang desa mencoba meminta bantuan dukun setempat untuk membersihkan kuburan itu. Namun anehnya, setiap dukun yang datang selalu menolak untuk melanjutkan ritualnya. Mereka hanya menggelengkan kepala, menyuruh penduduk desa untuk tidak mengusik tempat itu, dan pergi tanpa menjelaskan apapun. Desas-desus pun berkembang. Ada yang mengatakan bahwa kuburan kosong itu adalah tempat peristirahatan terakhir bagi seseorang yang meninggal dengan cara yang tidak wajar. Arwah orang itu tidak bisa tenang dan terus menghantui tempat itu. Malam itu, bulan bersinar pucat di langit. Cahayanya menyoroti pepohonan yang bergoyang tertiup angin malam. Suasana pemakaman semakin mencekam, diiringi suara jangkrik yang bersahutan dan lolongan anjing dari kejauhan. Rahman melangkah dengan pelan, membawa senter kecil di tangannya. Setiap pijakannya terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Saat tiba di area makam kosong, Rahman mengamati sekelilingnya dengan seksama. Tidak ada yang aneh, hanya tanah kosong dengan rerumputan liar yang tumbuh di atasnya. Ia mendekat, mencoba merasakan apakah ada sesuatu yang berbeda di tempat ini dibandingkan makam-makam lainnya. Tiba-tiba, sinar senternya menangkap sesuatu di tanah. Sebuah kain putih tergeletak di atas gundukan tanah makam kosong itu. Jantung Rahman berdegup kencang. Kain itu bukan sembarang kain, itu adalah kain kafan. Rahman berjongkok dan memperhatikan lebih dekat. Kain itu tampak kusut dan berlumuran tanah, seperti baru saja digunakan untuk membungkus jenazah. Namun, tidak ada tanda-tanda tanah di sekitarnya baru saja digali. Tidak ada bekas jejak kaki selain miliknya sendiri. Ia mencoba menyentuh kain itu dengan ujung jarinya. Rahman buru-buru menarik tangannya, merasakan hawa dingin yang menjalar dari ujung jarinya ke seluruh tubuhnya. Angin malam tiba-tiba bertiup lebih kencang, membawa bisikan-bisikan halus yang sulit dimengerti. Rahman menoleh, mencari sumber suara, tetapi yang ia lihat hanyalah bayangan pohon yang bergoyang tertiup angin. Ketika ia kembali menatap ke arah kain kafan itu,
Sesuatu yang mengerikan terjadi. Kain itu bergerak dengan sendirinya. Rahman terkejut, mundur beberapa langkah dengan nafas tersengal. Kain itu tidak hanya berkibar karena angin, tapi seperti ada tangan yang meraba-raba dari bawahnya, mencoba keluar dari dalam tanah. Jantung Rahman hampir berhenti ketika ia melihat sesuatu merayap dari balik kain itu. Sebuah jari dengan kuku hitam yang tampak membusuk. Jari itu bergerak perlahan, mencengkram tepi kain kafan, seolah-olah seseorang sedang mencoba bangkit dari dalam kubur. Rahman tidak berpikir dua kali. Ia berbalik dan berlari sekuat tenaga meninggalkan pemakaman. Nafasnya terengah-engah, kakinya hampir tersandung akar pohon. Tetapi ia tidak peduli. Yang ada di pikirannya hanyalah satu hal, keluar dari tempat itu sebelum sesuatu yang berada di bawah kain kafan itu berhasil bangkit sepenuhnya. Saat ia akhirnya berhasil mencapai rumah, ia menutup pintu dengan cepat, mengunci semua jendela dan mencoba menenangkan diri. Namun, ketakutannya belum berakhir. Karena saat itu dari kejauhan terdengar suara derak tanah yang bergerak, diikuti dengan suara lirih seseorang yang berbisik di telinganya. Lari, aku belum selesai denganmu. Sekujur tubuhnya gemetar, dan rasa dingin yang menjalar dari jarinya tadi masih terasa. Ia menggenggam tangannya dengan erat, berharap ketakutan itu perlahan menghilang. Malam itu, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan, suara jangkrik dan anjing yang biasanya terdengar di malam hari seakan menghilang. Jam dinding berdetak lambat, seolah-olah waktu berjalan lebih lama dari biasanya. Pukul 12 tepat, Rahman masih terjaga. Matanya berat, tapi rasa takutnya jauh lebih besar dari rasa ngantuknya. Ia memutuskan untuk berbaring, memaksakan diri untuk tidur. Tepat saat ia hampir terlelap, jeritan panjang yang melengking, seakan seseorang sedang mengalami siksaan luar biasa. Suara itu terdengar jelas, begitu dekat, seperti berasal dari luar rumahnya. Rahman sontak terbangun, tubuhnya langsung tegang. Siapa itu? Jantungnya berdegup kencang. Suara itu bukan suara manusia biasa. Ada sesuatu yang tidak wajar dalam jeritan itu. Terdengar seperti suara seseorang yang sedang kesakitan luar biasa, tetapi juga bercampur dengan suara serak dan parau yang tidak manusiawi. Rahman menahan nafas. Ia mengintip dari celah jendela dengan tangan gemetarnya. Di halaman rumahnya, sesuatu berdiri di bawah sinar rembulan. Tubuhnya kaku, kepalanya sedikit tertunduk, dan kain kafan itu tampak bergoyang seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Rahman menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya terasa lumpuh. Matanya tak bisa lepas dari sosok itu. Perlahan, kepala sosok itu mulai terangkat. Rahman bisa merasakan tatapan tajam yang menusuk dari balik lipatan kain kafan. Lalu, jeritan itu terdengar lagi. Kali ini, terdengar tepat di belakangnya. Rahman menoleh dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa di dalam rumahnya. Tapi nafasnya tercekat saat ia melihat bayangan panjang di lantai, bergerak sendiri tanpa ada sumber cahaya yang jelas. Jendela rumahnya tiba-tiba bergetar, seakan ada sesuatu yang berusaha masuk. Rahman buru-buru meraih kitab suci yang tergeletak di meja. Tangannya gemetar saat ia mulai melafalkan doa. Perlahan, suara-suara aneh itu mulai memudar. Getaran jendela berhenti, dan ketika ia kembali mengintip keluar jendela, sosok berkain kafan itu sudah menghilang. Rahman tidak bisa tidur sepanjang malam. Pikirannya penuh dengan pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang ia lihat di pemakaman? Dan siapa sosok yang berdiri di halaman rumahnya? Pagi harinya, ia memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada Pak Karta, seorang sesepuh desa yang dikenal memiliki banyak pengetahuan tentang hal-hal goib. Setelah mendengar cerita Rahman, Pak Karta menarik nafas dalam. Kau sudah melakukan kesalahan besar, nak, katanya dengan suara berat. Rahman menelan ludah. Apa maksudnya, Pak? Kain kafan itu bukan kain biasa. Itu adalah peninggalan seseorang yang mati tidak tenang. Kuburan kosong yang kau lihat selama ini bukan benar-benar kosong, tapi jasad yang pernah ada di sana telah dicabut dari dunia ini dengan cara yang tidak wajar. Rahman merasa bulu kuduknya meremang. Dicabut dari dunia ini? Maksudnya bagaimana, Pak? Pak Karta memandang Rahman dengan serius. Dulu, ada seseorang di desa ini yang dikuburkan di makam itu. Tapi suatu malam, jenazahnya menghilang. Hanya menyisakan kain kafannya. Tidak ada yang tahu siapa yang mengambilnya atau kemana perginya. Sejak saat itu, makam itu menjadi kuburan kosong, dan kain kafannya selalu kembali, menunggu seseorang untuk menemukannya. Rahman merasa tubuhnya semakin dingin. Jadi, sosok yang aku lihat itu, Pak Karta mengangguk.
Dia adalah arwah yang tidak bisa pergi. Kau sudah melihatnya, dan sekarang dia tahu keberadaanmu. Rahman merasa tenggorokannya kering. Ia berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang bisa ia lupakan begitu saja. Namun, harapannya hancur ketika malam kembali tiba. Sekitar pukul 12 malam, suara ketukan pelan terdengar dari jendela kamarnya. Rahman menoleh dengan jantung berdebar. Suara ketukan itu tidak keras, tapi cukup untuk membuatnya merinding. Ia mencoba mengabaikannya, tapi suara itu terus berlanjut. Perlahan, ia mengintip keluar jendela. Dan di sana, di tengah kegelapan, sosok berkain kafan itu berdiri lagi. Tapi kali ini ada yang berbeda. Perlahan, tangan yang terbungkus kain kafan itu mulai bergerak ke arah wajahnya sendiri. Jari-jari pucat dengan kuku panjang itu mencengkeram kain kafan yang menutupi kepalanya. Dan dengan satu tarikan pelan, sosok itu mulai membuka kafannya. Rahman ingin menoleh, ingin berlari, ingin menutup matanya. Tapi tubuhnya kaku. Ia tidak bisa bergerak. Sedikit demi sedikit, wajah di balik kain kafan itu terlihat. Kulitnya hitam legam, seperti mayat yang telah membusuk terlalu lama. Matanya kosong, hitam pekat tanpa bola mata. Mulutnya robek lebar hingga ke pipinya, dengan gigi-gigi tajam yang berbaris rapi. Lalu dengan suara parau yang berasal dari dasar neraka, makhluk itu berbicara. Kau telah melihatku. Sekarang aku akan menemuimu. Jendela kamar Rahman bergetar hebat. Suara ketukan berubah menjadi gedoran kuat. Nafasnya tersengal. Rahman menjerit, berlari ke sudut kamar, meraih kitab suci dan mulai membaca ayat-ayat yang ia ingat. Angin bertiup kencang, jendela bergetar, dan suara makhluk itu terdengar semakin dekat. Lalu tiba-tiba semuanya menjadi sunyi. Rahman tidak berani membuka matanya, tapi ketika ia akhirnya mengintip keluar jendela, sosok berkain kafan itu sudah tidak ada. Hanya ada satu hal yang tersisa di ambang jendela. Sehelai kain kafan kotor dengan bercak darah yang masih basah. Sejak malam itu, Rahman tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali ia menutup mata, wajah makhluk berkain kafan itu selalu muncul dalam bayangannya. Rahman merasa kehadirannya semakin dekat. Seakan-akan sosok itu tidak akan pernah berhenti sampai ia mendapatkan sesuatu darinya. Hari-hari berlalu dengan Rahman merasa terus diawasi. Ia mencoba mengabaikannya, mencoba menjalani hidup seperti biasa. Namun kejadian-kejadian aneh terus menghantuinya. Pernah suatu kali ketika ia berjalan pulang dari ladang, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Di tengah jalan setapak, tepat di bawah pohon besar yang menjulang tinggi, sebuah kain kafan lusuh tergantung, terikat di salah satu dahan. Kain itu berayun perlahan, seolah-olah tertiup angin yang tidak terasa. Rahman berhenti melangkah, dadanya berdebar keras. Ia menelan ludah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah kain biasa yang tersangkut di dahan. Namun, saat ia melangkah lebih dekat, sesuatu membuatnya hampir pingsan di tempat. Dari dalam lipatan kain kafan itu, perlahan-lahan muncul tangan hitam legam, kurus dengan kuku panjang dan tajam. Jari-jari itu bergerak perlahan, seperti sedang meraba udara, mencari sesuatu untuk dicengkeram. Rahman membeku. Ia ingin berlari, tapi kakinya tidak mau bergerak. Ia ingin menutup matanya, tapi pandangannya terpaku pada kain kafan itu. Tiba-tiba, terdengar suara lirih yang mengerikan. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Suara itu berasal dari dalam kain kafan. Rahman langsung berbalik dan berlari secepat mungkin. Nafasnya tersengal, kakinya hampir tersandung akar-akar pohon. Tapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin menjauh dari sosok itu. Sesampainya di rumah, ia langsung menemui Pak Karta lagi. "Pak, saya tidak kuat lagi," katanya dengan suara gemetar. "Makhluk itu terus mengikuti saya. Saya melihatnya. Saya mendengar suaranya, Pak." Pak Karta menghela nafas panjang. "Aku sudah memperingatkanmu, Rahman. Kutukan dari kuburan kosong itu bukan hal yang bisa diabaikan." Rahman merasa tubuhnya melemah. "Lalu, apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa terus seperti ini, Pak." Pak Karta terdiam sejenak, lalu berkata, "Ada satu cara, tapi ini beresiko besar." Rahman menatapnya dengan penuh harapan. "Apa itu, Pak?" Pak Karta menatapnya dengan serius. "Kau harus kembali ke kuburan itu. Kembalikan kain kafan yang kau temukan. Dan kau harus meminta izin kepada yang memilikinya." Rahman merasa tubuhnya membeku. Pergi ke kuburan kosong itu lagi, menghadapi makhluk itu lagi. Namun ia tahu, jika ia tidak melakukannya, ia tidak akan pernah bisa lepas dari kutukan ini.
Dengan hati yang dipenuhi ketakutan, Rahman pun setuju. Malam itu, dengan membawa kain kafan yang ditemukan di ambang jendelanya, ia berjalan menuju kuburan kosong. Dan saat ia tiba di sana, sesuatu sudah menunggunya. Kuburan kosong itu terasa lebih menyeramkan dari sebelumnya. Malam begitu sunyi, tanpa suara jangkrik atau angin yang bertiup. Seolah-olah alam pun menahan nafas, menunggu apa yang akan terjadi. Rahman berdiri di depan gundukan tanah itu, memegang kain kafan dengan tangan gemetar. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Perlahan, ia berjongkok dan meletakkan kain kafan itu di atas tanah. Kemudian dengan suara lirih dan gemetar ia berkata, "Aku mengembalikan ini. Maafkan aku. Aku tidak seharusnya mengambilnya." Suasana sunyi. Tidak ada yang terjadi. Rahman menunggu, berharap semuanya akan berakhir. Namun saat ia hendak berdiri dan pergi, tanah di depannya mulai bergerak. Jantungnya berdegup kencang. Ia mundur perlahan, matanya terpaku pada gundukan tanah yang kini bergetar. Lalu sesuatu keluar dari dalamnya. Sebuah tangan hitam kurus dengan kuku panjang mencuat dari dalam tanah. Rahman menahan nafas. Tangan itu bergerak, meraih kain kafan yang ia letakkan. Lalu perlahan, sosok berkain kafan itu mulai bangkit dari dalam tanah. Kainnya masih kotor dan penuh tanah basah. Kali ini, Rahman tidak lari. Ia tetap berdiri di tempatnya. Kakinya gemetar. Sosok itu berdiri tegak, menghadapnya. Kain kafannya bergerak perlahan, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Lalu dengan suara yang serak dan bergema, sosok itu berkata, Kau telah mengembalikan milikku, tapi kau sudah melihatku. Rahman menahan nafas. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Tiba-tiba tubuh Rahman terasa berat. Kakinya melemah, pandangannya mengabur. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya seakan terperangkap di tenggorokannya. Dunia di sekelilingnya mulai gelap, dan saat ia terbangun, ia berada di dalam kuburan kosong itu. Namun, kini kuburan itu tidak kosong lagi. Keesokan paginya, penduduk desa menemukan sesuatu yang mengejutkan. Kuburan kosong yang selama ini tak berpenghuni, kini memiliki sebuah nisan baru. Dan di atas nisan itu tergantung kain kafan yang berlumuran tanah dengan satu nama yang tertulis di atasnya. Sejak saat itu, tak ada yang berani mendekati kuburan itu lagi. Namun, beberapa warga mengaku pernah melihat sesuatu yang mengerikan. Sesekali kain kafan itu muncul di jalan-jalan desa, tergantung di pohon, atau tergeletak di depan rumah seseorang. Dan mereka yang penasaran dan menyentuhnya, tak pernah kembali dalam keadaan normal. Misteri kuburan kosong itu tetap menjadi cerita yang diwariskan turun-temurun di desa. Tapi satu hal yang pasti, kain kafan itu tak pernah hilang. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya di channel Cemas Horor.